Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak podcast Yajo. Ketemu lagi di channel YouTube podcast Yajo. Kali ini channel YouTube podcast Yajo tampil beda. Kita tidak di studio lagi. Kita saat ini berada di salah satu kegiatan UMKM di Kota Pariaman. Ini tempat yang akan kita ajak diskusi, ajak ngobrol nanti ya. Nah, apa saja kegiatan pemiliknya di dalam, ikuti terus channel YouTube Podcast Yajo. Nah, dan sanak Podcast Yajo, sekarang saya sudah bersama dengan owner dari Hello Mushroom. Kita akan tanya-tanya dengan kakak ini, apa saja sih kegiatan di Hello Mushroom. Nah, kemudian hasil dari kegiatan beliau dengan rekan-rekannya di sini sudah dipasarkan kemana saja. Dan kita kenalan dulu ya dengan kakaknya. Oke, selamat siang Kak. Oke, selamat siang. Kakak siapa namanya Kak? Kak Riri. Kak Riri. Ya. Ya, Kak Riri ini adalah pemilik dari rumah jamur Hello Mushroom. Nah, Kak kalau boleh tahu, rumah jamur Hello Mushroom ini sudah berdiri sejak kapan? Ini berdiri dari bulan tahun kemarin, itu di bulan November. Oke, di bulan November tahun lalu ya. Berarti kurang lebih setahunan. Ya, setahunan kalau hitung tahun. Hitung tahunnya. Tapi masih Iya, bulanan. tapi masih bulanan Iya. karena tahunnya aja yang udah berganti ya. Iya, benar. Oke, Kak, kegiatan di sini apa saja Kak? Kalau di sini selain membudidaya, kita juga melakukan integrasi dengan tanaman seperti yang di depan ya. Dengan tanaman untuk menjadi media tanam sayuran gitu. Terus juga ada wisata edukasi. Di sini juga ada wisata edukasi untuk anak-anak, untuk pelatihan untuk masyarakat, untuk budidaya jamur juga ada. Terus ada menyediakan olahan Olahan seperti jamur. jamur gitu. Nugget jamur, dimsum jamur, kerupuk, stick, jamur crispy ya seperti itu. Nah, Dunsana Podcast Yajo, kayaknya saya dan pastinya Dunsana juga tidak sabar ini mau lihat rangkaian kegiatannya itu seperti apa kalau sedang beraktivitas di sini. Oke, ikuti terus saya dan Kak Riri. Nanti kita akan ke dalam melihat ruang edukasi dan juga budidayanya nanti. Nah, Dunsana Podcast Yajo jangan kemana-mana, ikuti terus Podcast Yajo. Nah, Dunsana Podcast Yajo, ayo kita masuk ke ruang edukasi dari rumah jamur Hello Mushroom ini. Nah, coba Dunsana bisa lihat sendiri. Di sini ada banyak. Nah, saya juga nggak tahu namanya ini. Nanti kita akan tanya-tanya ke Kakak Riri tadi ya. Ini apa sih namanya, Kak? Kalau kita boleh tahu ini apa namanya nih Kak? Kalau yang orang awam bilang ini media jamur. Tapi dalam kejamuran ini namanya backlog jamur tiram. Fungsinya atau gunanya itu apa Kak? Nah, jadi ini sebagai media tempat tumbuh jamur ini kan dari si bibit nih. Jadi tumbuhnya nanti di sini jamur-jamurnya. Oh, Itu keluar. ada tumbuh tuh. Oh ya, Dunsana Podcast aja bisa lihat nanti. Oh, dia muncul di bagian atas yang ada tutupnya itu. Nah, berarti itu sudah siap nanti dipindahkan ke Ruang budidaya. Oh, ke ruang budidaya. Nah, ini ruang edukasi Dunsana Podcast Yajo, kita sekarang sedang berada di ruang edukasinya. Nah, ini terbuka untuk umum, Kak? Terbuka untuk umum. Berarti Sekolah. sekolah atau orang tua yang ingin mengenalkan pembelajaran alam ke anaknya nih, boleh datang langsung nih ke Naras di Desa Sintu di Nareh. Oke, kita ke dalam dulu Kak. Boleh. Tadi ini belum dari awal, belum dari bibit. Kalau bibitnya sendiri dari mana Kak? Nah, ini dia bibitnya. Dia itu sebenarnya itu bibit itu berasal dari cairan kentang, terus agar-agar sama gula. Terus dimasukkan kultur si jamur, sampel jamur itu loh. Oke, berarti dimasak gitu. Pembuatan begitu ya? Iya, ada turunan F0, Oke. F1, F2. Nah, ini turunan F2-nya. Ini yang siap dimasukkan sebagai bibit si jamur yang siap tumbuh. Berarti ini awalnya. Nah, Kemudian ini dimasukkan ke dalam media ini. Apa Iya. apa Ini namanya tadi Kak? backlog. Backlog tadi ya. Jamur. Tapi ini yang harus udah steril gitu.
Udah steril. Iya, dimasak selama 6 jam dengan suhu 100 derajat Nah, Celcius. proses ini tadi Kak, itu berapa lama? Kalau ini sebenarnya 2 bulanan udah jadi nih kayak gini. 2 bulan menunggu jadi begini baru Kak? Iya, karena dia ada turun-turunannya. Oke. Tinggal di kimia ada gitu kan ya. PDA, F0, F1, F2. Nah, ini Wow, F2-nya luar biasa. gitu. 2 bulan Donsana Podcast Yajo baru menunggu Jadi untuk F2-nya gitu. jadi seperti ini. Iya. Tapi ini udah siap untuk dipindahkan Pindahkan ke sini. ke backlog. Iya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke backlog ini Kak, Tunggu sebulan juga ini. di sini ditunggu sebulan. Iya. Sampai nanti Putih semua ini kan udah setengah ya. oh dia akan berubah jadi putih Putih semua. sampai muncul enggak? Enggak, ini Oke. putih semua sampai ke bawah. Kalau udah selama 25 sampai 30 hari kita pindahkan ke ruang budidaya. Nah, dia nanti akan tumbuh di sini. Oh. Nah, nanti bakalan sobek sendiri. Oh, dia akan sobek sendiri tutupnya Iya. ini Donsana Podcast Yajo kalau dia tumbuh sendiri gitu ya. Nah, iya. Berarti ini 2 bulan, kalau ini hampir sebulan, Iya. 3 bulanan, Iya. baru dipindahkan ke tempat budidaya. Iya. Wow. Oke, Donsana Podcast Yajo ini sangat menarik nih. Ini jenis jamurnya apa tadi Kak? Ini jamur tiram putih. Jamur tiram putih. Di sini sebenarnya ada 2, tiram putih sama coklat. Prosesnya sama Kak? Prosesnya sama. Cuman kalau kata orang jamur tiram coklat itu jamur tiram sultan, harganya karena lebih mahal. Yang warna Coklat. Iya. Oh. Nah, sekarang lagi udah akhir semua itu yang coklat, baru masih tumbuh kayak gini. Oke. Masih belum tumbuh ininya jamurnya gitu. Masih Nah, dalam satu kali proses itu Kak, mulai dari kakak membuat pembibitan itu, biasanya untuk berapa banyak itu kakak kali membuat? produksi ini. Untuk mulai dari pembibitan yang awal itu tadi, Iya. Apanya? untuk berapa backlog itu Oh, biasanya? sebenarnya kalau satu ini itu 35 backlog. Oh, satu ini bisa dibagi jadi 35. 35 Oh, Iya. oke. Saya kira satu ini tadi untuk satu. Oh, enggak. Wah, luar biasa lama menunggunya. Enggak. Oh, enggak Ini ya. bisa dibagi. Jadi itu yang nanti kan ada F1, F2 itu. Iya. Nah, bisa dibagi lagi gitu. Ini jadi 35 sampai 40 backlog gitu. Kayak gitu. Yang sebelum-sebelumnya F1, F2, F0 sama F1 juga gitu. Satu botolnya bisa dibagi lagi. Bisa dibagi lagi. Iya. Nah, biasanya dalam satu periode kakak bisa membuat berapa? Bukan periode deh ya. Per hari. Per hari ya? Oh, Oh enggak. Saya tuh kalau produksi itu per 3 hari. per 3 hari Iya, per 3 hari 200 backlog. 200 backlog. Iya. Karena masaknya lama kan, terus juga dibungkus gitu, dipadetin. Ini padat coba aja. Oh, iya. Iya. Kalau proses masaknya itu seperti Enggak. Itu ada itu tuh. Apa? Dia Steamer masak. namanya. alat Alat pengukus. apa itu? Pengukus. Boiler. Oh, dikukus ya. Nah, iya. Dimasaknya dikukus. Wah, sangat menarik nih Donsana Podcast Yajo. Ternyata prosesnya itu seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Riri tadi. Oke, sampai berapa? 200 ya Kak ya? Iya. Dalam satu Per 3 hari. hari. Iya. Sampai 200. Kalau ini kapan nih bisa dipindahkan ke tempat budidaya Kak? Kalau ini, yang ini ya, ini udah umur seminggu, mungkin 2 minggu lagi udah bisa pindah. Kalau yang itu kan udah seperempat. Kalau yang kayak gini, kayaknya udah seminggu lagi udah bisa pindah karena bakalan 90%. Oh iya, hampir ini putih ke bawah. hampir gitu ya. putih semua kan. Ini sekitar 60% nih kalau kayak gini. Nah, kalau udah 90%, 80 sampai 90%, insya Allah nggak bakal terkontaminasi lagi sama bakteri lain. Oh. Nah, kayak gini nih, ini kan terkontaminasi nih. Heeh. Nah, ada hijau-hijaunya. Oke, oh ada warna hijaunya. Iya. Kayak jamur ditumbuhi jamur gitu ya. Nah, bener. Nah, kayak gitu. Nah, Oh, tapi itu iya. kan nggak baik. Kalau Jadi dipaksain gimana sebenarnya, diapakan ini Kak? kalau ini bisa diolah lagi. Oh, bisa diolah lagi. Iya, Artinya ini- nggak terbuang gitu ya Nggak. Kak? Oh, nggak terbuang. Nggak ada yang bisa. terbuang dalam dunia jamur. Nah, dalam dunia jamur ini Nggak ada yang semuanya bisa dimanfaatkan terus. Bisa. Ya? Bahkan Oke, ini Kak. sampai udah selesai tumbuh, Hmm. ini bisa jadi media tanam jadi pupuk tadi kan? Nah, bisa jadi media tanam juga nih Donsana Podcast Yajo. Iya. Sangat menarik nih kalau ada yang berminat untuk belajar. Boleh. Nah, Kak Riri juga tidak pelit ilmu nih, akan senang berbagi juga. Terutama apalagi untuk anak-anak yang mau belajar TK-TK, SD gitu, SMP. Nah, bisa nih ajak
untuk apa? Kalau SD kan ada tematik sekarang nih. Nah, bisa nih untuk jadi puncak temanya. Boleh. Kalau di sekolahan. Kalau SMA biasanya yang kesini ya anak SMA itu karena mata pelajaran kewirausahaan dia. Kewirausahaan. Nah ya, ada mata pelajaran atau ekskul dia kewirausahaan datang ke sini. Kalau anak TK biasanya mengenal sayuran. Mengenal sayuran. Iya. Nah, datangnya ke sini. Gitu. Nah, tadi ada beberapa tuh yang udah muncul di atas jamurnya. Artinya itu sudah siap untuk atau itu gimana, Kak? Berarti udah lewat waktu, harusnya dari kemarin-kemarin dipindahin gitu. Oke. Iya. Berarti Harusnya udah pindah. harus dipindah langsung ke ruang budidaya. gitu ya, Kak ya. Nah, di sana podcast Yajo tuh bisa lihat di bagian ujung sana ada beberapa jamur yang sudah mengeluarkan tuh di bagian atasnya, sudah muncul jamurnya. Nah, di sana podcast Yajo bisa lihat sendiri. Oke, setelah ini kita akan kemana nih, Kak? Ke ruang budidaya ya. Oke, kita setelah ini akan ke ruang budidaya. Kita akan lihat jamur yang sudah tumbuh. Nah, di sana podcast Yajo, ikuti terus saya dan Kak Riri hanya di channel YouTube podcast Yajo. Di sana podcast Yajo, kita sekarang sudah ada di depan namanya tadi, Kak? Namanya steamer jamur. Steamer jamur yang tadi diceritakan oleh Kak Riri. Jadi sebelum masuk ke apa namanya tadi? Aduh, saya lupa juga nih sana pakai saja. Dikasih bibit, dia harus disterilkan dulu gitu. Oke, tempat selama sterilannya. 6 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Ini pengatur suhunya ada. Harus 100 derajat Celcius. Oke. Nah, ini menarik nih sana pakai saja. Proses pengapiannya menggunakan kayu bakar. Iya. Nah, penggunaan kayu bakar. Oke, di bawah. Iya. Di sana Kalau bisa pakai lihat ya. Nggak bakal hari ini. Iya, nggak mungkin pakai gas ini kayak. Iya. Oke, kita lihat di dalamnya. Iya, nih. Nah, ini yang Ini apa nih, Kak? yang udah difermentasi, media tanamnya yang udah fermentasi. Nah, ini yang sebelum dikukus. Oh, ini belum dikukus. Belum. Ya? Karena belum penuh kan sebenarnya. Oh, oke, ditunggu dulu sampai penuh. Tunggu dulu, baru dikukus. Nah, tadi Kakak pernah ada bilang akan diletakkan air itu di mana, Kak? Ini itu di bawah. Di bawah. Oh, ini tempat airnya Nah, ini. iya. Oh, iya. Oke. Nah, di bawah sana akan diisi air untuk dikukus. Jadi dimasaknya dikukus di sana pakai saja. Setelah ini baru masuk ke botol tadi ya, Kak ya? Yang biji-biji jagung hasil itu dimasukkan ke sini. Nah, gitu. Hasil dari sini dipindahkan ke dalam ke tempat yang di ruang edukasi tadi. Untuk dikasih bibit nanti. Oke. Ini apa saja nih isinya, Kak, bahan ini? Kalau itu ada serbuk kayu, serbuk gergaji, Serbuk gergaji. terus bekatul. Bekatul itu apa, Kak? Dedak yang sering itu loh, pakan ayam itu loh. Oh, Nah ya. pakan ayam. Terus sama kapur dolomit, air. Tuh. Oke. Berapa lama, Kak, di kukusnya? Kalau ini dikukus selama 6 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Selama 6 jam ya, Kak ya. Oke. Nah, setelah dikukus ada proses lain nggak, Kak, sebelum dipindah ke dalam? Didinginkan dulu atau mungkin diapakan gitu? Biarin dulu di sini selama 2 hari. Oh, tetap dibiarkan di sini selama 2 hari. Selama 2 hari tuh belum tentu dingin dia. Oh. Ya. Kalau misal masih panas dipindahin ke dalam, paling kalau nggak tahan kita yang kemanasan atau enggak dia terkontaminasi bakteri yang ada di dalam gitu. Oke. Karena terlalu lama di dalam kan. Berarti harus ditunggu sampai hampir 2 hari. Oke. Nah, di sana podcast Yajo, kita langsung ke ruang budidaya. Nah, di sana podcast Yajo, saya dan Kak Riri ini sudah berada di depan tempat budidaya. Sebelum kita masuk, nah, ini ada spanduk apa saja yang bisa kita dapatkan di sini selain bisa beli juga di sini ya, Kak ya? Bisa beli apalagi. Nah, di sini ayo, selamat datang nih di Hello Mushroom di Desa Sintuk, Pariaman Utara,
Kota Pariaman. Nah, di sini kita bisa mendapatkan wisata edukasi. Kemudian backlog jamur tiram dan olahan jamur tiram. Nah, ini saya pengen tahunya nanti yang bagian bagian hasil olahannya ini nih. Nah, di sini banyak nih. Ada foto kakak nih ya. Mana nih? Yang di atas Oh iya, kebetulan. ini wah, pemenang Creative Challenge promosi produk. Ini kapan nih, Kak? 5 Juli. Oh ya. Kemarin. Tahun kemarin ya. Iya, tahun 2002. Lupa. 2022 5 Juli di situ tertulis. Iya, Iya. ada itu. Ini tingkat apa, Kak? Dulu kan gini, enggak seluruh sih, mewakili Kota Pariaman itu kumpul di kantor wali kota kalau nggak salah ya acaranya. Jadi yang penggerak ekonomi kreatif itu dikumpulin dalam satu Kegiatan. agenda workshop ini yang kebetulan disupport langsung sama Bapak Sandiaga Uno. Oke. Nah, Beliau hadir langsung, Kak? hadir langsung Hadir tuh. langsung. Oh iya, ini Kak Riri nih dengan Iya. Mas Menteri. Mas Menteri, Mas Menteri Sandiaga Uno. Ya benar. Izin Pak, nanti di tag Pak. Oke. Ini di Pariaman ya, Kak ya? Iya benar di Pariaman. Oh, ini Mas Menteri lagi megang Produk olahan itu jamur tiram segar. jamur tiram segar, Iya, kan bukan olahan ya, Kak? Bukan. Bukan olahan, yang segar ini ya. Iya. Kalau itu promosi produk makanya. Oh, ini yang sudah diolah Iya. menjadi berbagai macam olahan. Ada Jamur crispy. ini crispy, jamur crispy ya, Kak ya. Ini dimsum kayaknya nih. Ya, betul ya, dimsum. Ya, bisa jadi dimsum juga di sana. Bisa. Ini apa, Kak? Kerupuk. Oh, ini kerupuknya. Iya. Oke. Itu stick jamur. Ini stick jamur ya, panjang-panjang di sana podcast Yajo, dan ini yang jamur coklat yang masih mentah ini ya, Kak ya? Itu masih mentah. Masih mentahannya ini ya. Yang ini yang jamur jamur putih. yang jamur putih yang masih mentahannya juga. Benar. Udah, dan sana podcast Yajo, saya sudah nggak sabar nih mau langsung ke dalam. Ayo ikuti terus dan sana podcast Yajo. Nah, kita sudah berada di ruang budidayanya nih dan sana podcast Yajo. Yang coklat sama yang putih, Nah, yang mana nih, Kak? kalau yang coklat itu dia udah akhir. Ini dia semua. Udah akhir, jadi udah nggak bisa tumbuh lagi. Ini Berarti udah ini jadi udah pupuk gitu. Oh, udah dipanen semua gitu ya, Udah Kak? panen dan nggak bisa tumbuh lagi. Oh, nggak bisa tumbuh lagi. Dia Nutrisinya bisa udah habis. tumbuh berapa kali pengulangan, Kak? 5 pengulangan. Oh, tumbuh. Jamurnya? Tumbuhnya bisa sampai 5 sampai 8 kali. Setelah diambil bisa tumbuh Tumbuh lagi. Oh, gitu. Sampai dia akhirnya nggak sanggup tumbuh lagi jadi Iya, ini. karena nutrisinya udah habis kan. Oke. Iya, jadi dia bakalan jadi ringan nih kayak gini. Oh iya, jadi Jadi ringan. ringan sekali. Iya, dia nyerap nutrisi yang ada di dalam gitu. Oke. Berarti ini diapakan nanti nih, Kak? Nah, ini saya pakai jadi pupuk. Nah, nggak ada yang terbuang di Nggak ada sana yang podcast terbuang. Yajo seperti yang dibilang tadi. Ini jadi pupuk nanti nih, jadi media tanam. Iya benar. Oke. Nanti dia tumbuh keluar seperti ini di sana podcast Yajo, bisa dilihat. Nah, muncul keluar seperti itu tuh. Itu masih akan tumbuh lagi, Kak? Masih bakalan Masih akan tumbuh. tumbuh, Karena ya? dia masih berat, nutrisinya masih banyak gitu. Oh iya. Jenisnya ini yang putih, Kak? Iya. Ini yang putih. Iya, putih. Sebelah sini juga putih. Berarti bisa dilihat dari warna jamurnya ya. Iya. Nah, ini di sana podcast Yajo. Ini masih terus tumbuh ini ya, Kak ya? Masih. Berarti dia hanya di satu sisi, Kak? Depan belakang. Oh, depan belakang. Depan belakang itu dia tuh gini, yang disobek terus kena oksigen itu bakalan terangsang untuk tumbuh gitu. Jamur itu kayak gitu. Jadi kayak gini nih, dia kan tumbuh ya di sini ya. Iya. Aku bukanya kan di sini, cincinnya itu. Tapi dia juga kena sobek di sini. Tuh, dia tembus keluar. Nah, di sini juga ini kena robekan. Berarti dia bisa Tumbuh. mencari tempat mau tumbuhnya di mana gitu ya, Kak? Yang penting kena oksigen, dia bakal tumbuh di situ. Ini namanya pinhead nih kalau kayak gini. Nah, perawatannya gimana nih, Kak? Kalau perawatannya itu, kalau di sini kan rata-rata suhunya itu 28 sampai 30 derajat Celcius. Ya,
Kalau dia bagusnya itu 27 sampai 28 derajat Celcius. Jadi ada perlakuan lebih gitu. Karena sifat habitatnya itu sukanya di tempat yang lembab. Sukanya tempat lembab. Ya, jadi ada perlakuan lebih kayak mungkin pengkabutannya biasanya orang 2 kali, di sini 3 kali. Pengkabutan itu diapakan Kak? Ya, maksud siramannya itu Oh, kalau orang kan disiram. ini ya siram gini aja gitu tanamannya. Kalau kita nggak kecil-kecil gitu. Ya, makanya pakai shower begitu tuh. Oh ya. Nah, ya kayak percikan gitu Iya, loh. kayak percikan. Iya, jadi Berapa kali durasinya Kak? bentar doang, seliweran Nah, doang. maksudnya pengulangannya per harinya berapa kali atau 3 kalau panas 3 kali. Tapi kalau kayak hujan kalau itu nggak musim? disiram. Oh, berarti kalau sedang sering hujan nggak usah disiram lagi ya Kak ya? Usah, iya. Karena udah lembab kan, udah dingin. Nah, dia seneng tuh tumbuh kalau suasananya lagi kayak gitu. Kalau misalkan saat cuaca misalkan semingguan atau 2 mingguan itu full panas aja jarang hujan gitu Kak. Iya. Itu perharinya berapa kali diguyur nih Kak? 3 kali berarti. 3 kali. Iya. Oh, 3 kali. Sekarang Jadi memang harus selalu lembab. idealnya gitu. Idealnya harus selalu lembab gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini masih banyak sampai ke belakang sana dan sana Podcast Yajo. Ada 2 sisi, sebelah sini. Nah, juga sebelah sini nih. Tanda dia akan dipanen apa Kak? Tanda dia akan dipanen. Nah, kalau gini ya, ini kan namanya pinhead. Kalau pinhead itu kalau dia tumbuh hari ini, besok sore dia udah bisa dipanen. Oke, yang ini apa namanya tadi Kak? Pinhead. Ya, kepala jamur. Kepala gitu. jamur. Oh, Ya, jadi kalau dia tumbuhnya sekarang sore, berarti besok sore udah bisa panen. 24 jam bisa langsung di ini. 48 dong. 2 kali 2 kali 24 jam. Oh, Dia udah bisa panen. Udah bisa panen gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi Kalau yang sebesar ini udah bisa nih. gini, sayang aja gitu, dia masih ada masa pertumbuhan. Kalau yang gede kayak gini kan masih tebal, masih keras gitu. Tapi kalau yang udah ready panen biasanya tuh dia udah kayak ini udah bagusnya dipanen nih karena udah mulai basah. Nah, sedangkan kalau ini kan masih kering. Oke. Oh, Takutnya nanti pas di packingan dia bakalan banyak gitu. oh iya. Nah, iya. Beda teksturnya di sana. Ini agak kering dibanding ini masih basah sekali di jari. Iya, iya. Oke. Efeknya apa Kak kalau misalkan langsung di packing Apa? dalam kondisi yang masih basah? Oh, ini biasanya diinin dulu, biarin dulu di rumah dianginin gitu. Biar Setelah dipetik dijejerin gitu. dijejerin. Iya, Oke, dikeringkan di gitu ya. meja. Terus ini bakalan berkurang kan si airnya, baru deh di packing, di vakum gitu. Oke. Biar awet gitu kan. Tapi kalau bisa udah gede, dia bisa segede ini, diameter 22 cm itu bisa. Sebesar seluas telapak tangan ya Kak? Iya, iya 22 cm gitu. Dia bisa kayak segede itu gitu. Satu ini, bahkan bisa sampai 200 gram sekali panen. Satu ini. Satu bag Beratnya? itu. Beratnya. Beratnya 200 gram dari satu ini aja. Satu ini aja. Iya, gitu. Wow. Oke. Nah, Dunsana Podcast Yajo, kita masih akan terus ngobrol sampai benar-benar kita kupas nih sedalam-dalamnya tentang usaha Kak Riri di dunia perjamuran. Nah, yuk kita akan kembali lagi setelah ini ya. Dunsana Podcast Yajo, kita masih bersama Kak Riri. Kita lanjutkan obrolan kita nih. Kak, pas memulai usaha ini, budgetnya untuk memulai berapa kira-kira Kak? Kalau sebenarnya kalau yang ini ya usaha yang tadi ya lebih 130 jutaan. Kurang lebih 130-an gitu ya Kak. Iya. Mulai dari kayak tadi membangun Itu rumah tempat budidayanya, kemudian peralatan-peralatan, mungkin oven itu ya Kak ya? iya. Ya, ovennya. Nah, kalau tenaga yang bantu Kakak? Sebenarnya di sini ownernya ada 2 orang ya, Ai sama kakak, ada satu lagi Ada perempuan gitu. Terus kalau yang bekerja di sini tuh
adik-adik kecil gitu. Adik-adik yang di sini Ya. dipekerjakan gitu. Terus pulang sekolah dia bantu di sini Oke. gitu. Keren juga nih. Iya, adik-adik idenya, gitu. Kak. Jadi bisa dapat uang jajan lumayan untuk kan. sekolah gitu ya, Kak ya. Iya. Terus reseller juga bukan yang ibu-ibu, tapi kebanyakan anak-anak remaja bawa ke sekolah. Dia jualin ke teman-temannya, ke guru-gurunya. Ke guru-gurunya. Nah, hasil ininya, Kak. Apa? Selain ini kita sudah ada nih. Ini jamur yang masih Ini mentahannya Kak ya, yang belum diolah. Nah, ini beratnya kira-kira berapa nih, Kak? ini 250 gram. 250 gram. Kalau misalkan ada Dunsana Podcast Yajo yang ingin beli, itu bisa dengan berat berapa aja, Kak? Paling minim itu 250 gram. Oh, paling minim adalah 250 gram. Iya. Oke. Per gramnya? Per gramnya itu per 100 gram Per harganya. 100 gram harganya Kalau berapa? sekilonya 30.000, per 100 gram berarti 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Nggak Nah, mahal bisa nih untuk sekedar buat cemilan di rumah. Iya, Iya, cocok banget nih Dunsana Podcast Yajo. Sebenarnya Karir ini juga punya produk hasil olahan. Cuman sayangnya ketika kita datang sekarang nih udah berangkat semua. Jadi yang tersisa nih yang mentahan ya Kak ya. Kalau olahannya saja apa aja tadi Kak? Ada banyak sih, ada rendang jamur, Ada rendang jamur jamur juga. crispy, Aha. terus ada dimsum, ada Dimsum. nugget. Nugget jamur. Iya, ada stick jamur. Ada stik jamur juga. Kita ada inovasi satu lagi, kaldu jamur. Kaldu Jamur. Nah, mungkin bisa untuk buat sup kayaknya kan. Iya, bikin sop gitu. Bikin sop gitu, Karena yang jamur kuah-kuah. kan sehat ya. Dan dia punya ada kandungan kaldunya juga kayak udang gitu. Oke. Jadi bagus. Nah, ini juga ada nih kerupuknya. Oh, ini kerupuknya. Ini kerupuknya cobain aja. Nah, nanti Dunsana Podcast Yajo saya akan coba ini. Kalau sekarang nanti Dunsana Podcast Yajo ngiler lagi ya. Oke. Kak, kalau kayak olahan tadi dimsum misalkan, itu dijual di sini per berapa gitu? Oh, kalau yang beli per kiloan itu bisa 80.000 per kilo. 80.000 1 kilo. 1 kilo. Tapi ada juga sih kalau yang namanya resellernya anak-anak ya, Ya, nggak kadang mungkin request sekian aja ya, gitu ya. Kak, packingannya yang kecil-kecil aja ya. Kita jual 15.000. 15.000 Ya, dia jualnya ke teman-temannya 15.000 per satu packsnya. per satu packnya. Ya, isi 6 gitu. Kalau jamur crispy-nya Jamur crispy itu 100.000 per kilonya. per kilonya 100.000, Berarti kalau yang kecil itu 10.000-an. 10.000-an. Ya. Apa tadi rendang ya Kak? Rendang jamur. Ada rendang jamur juga. Iya, Nah, rendang jamurnya berapa Kak? 200.000 per kilo. 200.000 per kilo. Itu memang udah dimasak di sini. Udah kering. Tinggal Iya, ready langsung to eat dinikmati. gitu. Ya, Iya. ready to eat. Oke. Nah, pemasaran ini Kak. Ya. Produk-produk Kakak ini sudah dipasarkan kemana aja nih Kak? Sebenarnya kalau jamur itu masih awam ya di Kota Pariaman ya. Awal-awal itu emang susah gitu. Apalagi ngenalin jamur kok dimakan kata orang-orang di sini gitu. Tapi setelah dikasih kasih sedikit pemahaman ya, kalau jamur itu ada khasiatnya gitu. Karena kemarin itu sempat riset pas di kampus saya, ada teman yang riset tentang jamur ternyata bagus untuk penyakit kanker. Oke. Terus Ada khasiatnya. iya, bagus untuk kolesterol, darah tinggi gitu, untuk gula gitu. Nah, kalau boleh tahu background pendidikannya apa tadi Kak? Oh iya, saya S1-nya pendidikan geografi. Oh, geografi. Tapi menjelaskan yang kimianya lancar sekali gitu kan. Saya kira tadi dari kimia juga Kak. Enggak. Kebetulan enggak. Oke. Kalau selain di Pariaman kemana aja nih Kak? Olahannya udah Ini sih ya. Kalau jamur berarti hanya seputar Pariaman karena stok untuk kebutuhan di Pariaman aja masih minim. yang mentahannya. Yang mentahnya. Tapi kalau untuk olahannya, karena kalau kayak kering nih Kak, kerupuk, jamur crispy itu udah keluar. Udah keluar. Masanya luar sumber ya. Tapi kalau misalnya kayak frozen food, karena saya masih terkendala namanya produk frozen, kalau dikirim nanti Ya butuh bermasalah perhitungan ya. gitu ya Kak ya. Nah, iya. Perhitungannya matang. Jadi masih circle-nya masih Kota Pariaman. Kota Pariaman. Sambutan masyarakat gimana Kak?
Ya awal masih ini ya, wajar masih awam. Tapi makin kesini, apalagi kalau ibu-ibu yang lagi program diet nih. Nah ini kan si jamur ada khasiat, terus rasanya kayak kenyal kayak daging. Jadi rasa sayurnya dapet gitu, rasa kenyal dagingnya dapet, terus rampingnya si ibu-ibu juga dapet gitu. Mengenyangkan tapi tidak menggemukkan. Ya, gitu. Itu sebenarnya di sana podcast Yajo. Oke. Nah, dukungan dari pihak terkait gimana Kak? Yang mana nih pihaknya? Pihak intern terkait ya boleh intern maupun eksternalnya. Kalau intern berarti keluarga ya. Iya. Doa terbanyak Dari keluarga itu pasti ya Kak ya. Mensupport sekali. Baik secara material maupun non material. Moral juga disupport ya Kak ya. Iya. Terus kalau dari luar berarti kayak pemerintah terkait. Pemerintah Kota Pariaman. Ada. Alhamdulillah ada. Seperti perizinan segala macam gitu. Kan ini kayak ini harus ada halalnya ya. Alhamdulillah. Label halal gitu. Nama produk buat untuk kita konsumsi kan iya. ya. Nah, lagi muslim ya harus ada izin halalnya. Alhamdulillah sudah disupport langsung sama pemerintah. Lagi proses sekarang ini, insya Allah tahun ini keluar izin halal produk kita semua. Segera keluar lancar prosesnya ya. Izin halal gitu. Terus yang nama kewirausahaan kan harus, saya kan basicnya bukan dari ini, dari SIG sama geografi gitu. Jadi nggak ada basic bisnisnya. Nah mungkin dari beberapa pelatihan yang diadakan langsung dari sama pemerintah. Nah, kita juga diikut sertakan gitu. Berarti cukup inilah ya kayak untuk mensupportnya ada support. Nah mungkin perlu ya pastinya perlu harus dibuatkan event-event yang menampilkan gitu expo gitu kan, menghadirkan UMKM di Pariaman gitu. Nah itu keren tuh kalau misalkan diadakan gitu kan. Nah Dunsana Podcast Yajo, bagi Dunsana Podcast Yajo yang berminat untuk belajar ya Kak ya, boleh juga datang ke tempatnya Kak Riri ini di Rumah Jamur Hello Mushroom. Nah beralamat di Desa Sintuk nomor 162. Nah, nomor 162. Kalau kita dari arah Pariaman itu setelah stasiun Naras. Nah, oke. Kemudian bisa juga untuk sarana belajar anak-anak. Nah, kalau untuk datang anak-anak belajar seperti itu gimana Kak? Ada tiket masuknya juga? Jadi gini, karena yang namanya wisata itu kan ada something to do, ada harus. Something to buy-nya. Maksudnya kita juga harus mempersiapkan sesuatu. Dia gitu, kebutuhannya apa gitu. Jadi sesuai request ibu-ibunya dan kita juga menyediakan paket wisatanya. Mulai dari range 18.000, paketnya ada beberapa macam yang disediakan kayak anak-anaknya pulang bawa backlog jamur, nanti di rumah tinggal panen nih. Terus dia kan ada kegiatan tuh. Kita bakalan setting maksudnya di editing video. Seluruh agenda dia yang di ruangan itu yang gitu. Di ruangan tadi itu. Yang penting seluruh dokumentasi kita keserahkan. Terus yang ada cemilan buat beliau gitu. Yang penting sesuai kebutuhannya lah, maunya kebutuhannya apa, kita sediakan paket, pilihnya yang mana gitu. Yang penting anak-anak juga mendapatkan edukasi yang tidak didapatkan secara maksimal di sekolah. Nah, itu dia kata kuncinya Dunsana Podcast Yajo. Yang mau belajar membudidayakan juga boleh juga ya Kak ya? Boleh, silakan datang ke sini. Yang mau reseller apalagi? Paling kita paling banyak gitu ya. Oke, Dunsana Podcast Yajo, sepertinya apa yang disampaikan Kak Riri tadi kayaknya sudah sangat dalam sekali, sangat cukup. Tapi pastinya kalau Dunsana Podcast Yajo mau secara real datang, silakan saja datang ke alamat yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, Dunsana Podcast Yajo jangan lupa dukung terus channel YouTube Podcast Yajo dan juga UMKM khususnya yang ada di Kota Pariaman. Oke, saya pamit. Kita jumpa lagi di segmen selanjutnya, entah itu kita indoor atau outdoor. Yang pasti kita Podcast Yajo juga akan terus mendukung UMKM yang ada di Kota Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.